Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang mendesain media BK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Imade Indra Wijaya, NIM 01010114 sebagai moderator. Yang kedua, Imade Pujoastawo 01010077. Yang ketiga, I Ketut Mulyarto 01010079. Yang keempat, Imade Dias Wiguna 01010086. Yang kelima, Isyana Jenia 01010100. Yang terakhir, Kompiang Mertayasa 01010111. Adapun pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, apa manfaat media dalam bimbingan konseling. Yang kedua, bagaimana langkah pembuatan media BK. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu penggunaan media. Dalam dunia pendidikan di sekolah, minat memegang peran penting dalam pembelajaran, di mana minat merupakan suatu motivasi yang mengakibatkan seseorang mampu memusatkan perhatian terhadap suatu benda, seseorang maupun kegiatan tertentu. Dengan demikian, minat merupakan unsur yang menggerakkan motivasi seseorang sehingga orang tersebut dapat berkonsentrasi terhadap suatu benda atau kegiatan tertentu. Dengan adanya unsur minat belajar pada diri peserta didik, maka peserta didik akan memusatkan perhatiannya pada kegiatan belajar tersebut, sehingga kegiatan pembelajarannya menjadi lebih fokus. Fungsi utama bimbingan yang didukung layanan informasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan. Materi yang diangkat melalui layanan informasi ada beberapa, di mana diantaranya yaitu informasi pengembangan pribadi, informasi pendidikan, informasi jabatan, informasi kehidupan, keluarga, sosial kemasyarakatan, keragaman, serta sosial budaya dan lingkungan. Menurut Nur Salim, ada beberapa alasan penyebab guru bimbingan dan konseling memilih media dalam memberikan layanan informasi, di mana diantaranya yang pertama yaitu demonstration. Dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan suatu konsep, alat, objek, kegunaan, dan cara mengoperasikan sesuatu. Yang kedua yaitu familiarity. Penggunaan media bimbingan dan konseling memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan media, yaitu karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut. Mereka sudah menguasai media tersebut. Jika menggunakan media lain, belum tentu bisa, dan untuk mempelajarinya membutuhkan waktu dan biaya secara terus-menerus, sehingga hal tersebut yang menjadi alasannya. Yang ketiga yaitu clarity. Alasan ketiga ini mengapa guru bimbingan dan konseling menggunakan media untuk lebih memperjelas peran bimbingan dan konseling yang disampaikan dan dapat memberikan penjelasan yang lebih konkret. Disinilah banyak penggunaan media memiliki alasan bahwa menggunakan media adalah untuk membuat informasi menjadi lebih jelas. Yang keempat yaitu keaktifan siswa atau konseli, di mana media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling itu. Salah satu aspek yang harus diupayakan guru bimbingan dan konseling dalam proses bimbingan dan konseling adalah siswa atau konseli harus berperan aktif secara fisik, mental, maupun emosional, di mana ini dapat terwujud dengan menggunakan bantuan dari media bimbingan dan konseling itu sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruangan, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film atau model. A. Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau
gambar. Yang kedua, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan fotografi. Yang C, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film video, film bingkai, atau foto maupun secara verbal. Dan D, objek yang terlalu kompleks dalam kurung misalnya mesin-mesin dapat disajikan dengan model atau diagram dan lain-lain. Yang E, konsep yang terlalu luas dalam kurung gunung Merapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film bingkai, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan media pendidikan secara tepat dan verbalisasi dapat mengatasi sifat anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk A, menimbulkan kegairahan belajar, yang B, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan kenyataan, dan C, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang kelima, dengan sifat yang unik dapat tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama dengan setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bila mana semuanya harus dimulai dilatih sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan media. Menurut Profesor Dr. Aminuddin Rasyad merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media, di mana yang pertama yaitu menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program dibuat sebelumnya harus diteliti secara seksama, baik itu dari segi pengetahuan dari sasaran layanan maupun kebutuhan siswa yang menjadi sasaran layanan tersebut. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan model, serta macam media yang digunakan. Yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional tersebut jelas, kita harus memikirkan bagaimana cara agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan tujuannya yang telah dirumuskan dan dianalisis secara lebih lanjut. Yang keempat yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, di mana alat ini dapat berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Yang terakhir yaitu menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran dilaksanakan penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penyusun dan pembuatan media pembelajaran dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis ini harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pembuatan media. Yang pertama, membuat flipchart. Pengertian flipchart adalah lembaran kertas menyerupai album atau kalender berukuran 50 x 75 cm atau ukuran paling kecil 21 x 28 cm sebagai flipbook yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Flipchart dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan bimbingan dan konseling. Dalam penggunaannya dapat dibalik jika pesan pada lembaran depan sudah ditampilkan dan digantikan dengan lembaran berikutnya yang sudah disediakan. Flipchart hanya cocok untuk bimbingan konseling kelompok yang terdiri dari 30 orang, sedangkan flipbook untuk 4-5 orang. Selanjutnya, penyampaian informasi ini dapat berupa A. Gambar-gambar, B. Huruf-huruf, C. Diagram, D. Angka-angka. Yang kedua, ada kelebihan. A. Mampu menyajikan pesan bimbingan dan konseling secara ringkas dan praktis. B. Dapat digunakan dalam ruangan atau luar ruangan.
C. Bahan pembuatan relatif murah. D. Mudah dibawa kemana-mana atau movable. E. Meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang ketiga, cara mendesain flipchart. A. Tentukan tujuan bimbingan dan konseling. B. Membentuk flipchart. C. Membuat ringkasan materi. D. Merancang draft kasar atau sketsa. E. Memilih warna yang sesuai. F. Menentukan ukuran huruf dan bentuk yang sesuai. Yang selanjutnya, cara menggunakan flipchart. A. Mempersilahkan diri. Dalam hal ini, guru BK perlu menguasai bahan bimbingan dan konseling dengan baik, memiliki keterampilan untuk menggunakan media flipchart. Yang ke B, penempatan yang tepat, perhatikan posisi penampilan sehingga dapat dilihat baik oleh semua siswa yang ada di ruangan kelas. Yang ke C, pengaturan siswa agar siswa dapat memperoleh pandangan yang baik. Yang ke D, perkenalkan pokok materi terlebih dahulu, memperkenalkan materi yang disajikan dengan cara bercerita. Yang ke E, sajikan gambar, mulailah memperlihatkan lembaran-lembaran flipchart dan gunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Yang ke F, beri kesempatan siswa untuk bertanya. Guru BK memberikan stimulus agar siswa mau bertanya apakah materi sudah dipahami atau masih kurang jelas. Dan yang terakhir, menyimpulkan materi pada kegiatan bimbingan dan konseling diakhiri dengan kesimpulan. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang keempat itu penyajian video atau film. Penayangan video atau film dapat juga digunakan sebagai media dalam bimbingan dan konseling. Namun, dalam pemilihan video atau film, konselor harus memilih jenis video yang kiranya dapat mendukung materi layanan yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang berikut, yang pertama, kelebihan media. Yang pertama, maksud materi layanan dapat disampaikan dengan baik tanpa konselor harus mengilustrasikannya. Yang kedua, peserta didik akan dapat dengan mudah menangkap materi yang akan disajikan. Yang ketiga, mengandung unsur motivasi yang kuat terhadap peserta didik. Yang keempat, dapat sebagai sumber pengetahuan atau hiburan. Yang kedua, kelemahannya. Yang pertama, memerlukan waktu lama dalam memilih atau menentukan video yang tepat. Yang kedua, memakan waktu lama dalam pemberian layanan. Oke, baik, itu saja. Baik, saya akan menyimpulkan dari pembahasan tadi, yaitu dapat dirangkum bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pebelajar, individu atau kelompok yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pebelajar sedemikian rupa sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Guru BK berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan peserta didik berperan sebagai penerima atau yang dibimbing, dan dengan media yang menarik bisa tercipta interaksi edukatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.